Oke. Oke, selamat malam kepada para peserta yang sudah bergabung di kelas beginner ya. Untuk malam hari ini ya, kita lakukan online ya, Zoom ya, ini untuk memberikan edukasi ya, yang dipersembahkan oleh Monex Surabaya ya, atau MEFIC Surabaya. Oke, sebelum kita mulai, saya mungkin perkenalkan diri dulu ya. Ini saya edukator Onek Cabang Surabaya ya. Nama saya Sony Clement ya. Saya yang akan memandu acara ini ya. Oke, acara ini cukup spesial malam hari ini ya. Karena ini bersamaan dengan live stream ya nanti malam di sesi yang kedua ya. Untuk yang sesi yang pertama kita adakan kelas beginner ya untuk pemula ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung malam hari ini, selamat bergabung, selamat datang, selamat kenal ya dengan kami edukasi ya di divisi edukasi Monek Surabaya ya. Oke, materi-materi kita untuk malam hari ini ya cukup banyak, yaitu yang pertama tentunya legalitas ya, izin untuk mengecek pialang berjangka yang akan Bapak Ibu gabung ya. Ini penting sekali karena legalitasnya ini cukup penting ya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari bagaimana basic dasar perdagangan derivatif ya. Ini perdagangan ini disebut dengan namanya perdagangan derivatif ya. Jadi apa sih keunggulan-keunggulannya dan apa yang harus kita ketahui di dalam perdagangan derivatif ini ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita akan mempelajari aplikasi yang dimiliki oleh Monex ya, yaitu adalah namanya aplikasi MEFX Apps ya, yang membuat trading ini menjadi lebih mudah ya. Bagaimana akan dipandu oleh sistem ya aplikasi yang siap 24 jam ya membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa bertransaksi ya, membantu transaksi ya. Itu adalah materi-materi kita malam hari ini ya. Jadi kalau mungkin ada Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ya, langsung saja nanti silakan di kolom chatting ya, atau mungkin open mic boleh, kita bisa berinteraksi ya. Jadi saya ingin bisa dua arah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa eh, bisa tersampaikan ya untuk informasi-informasinya ya. Oke, saya akan mulai untuk menyingkat waktu ya. Yang pertama yaitu adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, materi yaitu adalah legalitas ya. Jadi kalau di dalam investasi, eh, yang terpenting pertama itu adalah legalitas ya atau keamanan ya. Karena keuntungan ya, peluang keuntungan berapa sebesar apapun ya, kalau berisiko dan tidak memiliki legalitas atau jaminan, percuma ya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak kasus yang terjadi ya, terutama di zaman COVID-19 kemarin tahun 2020 sampai 2023 itu banyak kasus investasi ya yang orang berbondong-bondong berinvestasi ternyata dananya hilang ya, dijanjikan keuntungan tetapi dananya hilang, tidak bisa di withdraw, ditarik ya. Ini yang tentunya terpenting yang harus diketahui ya, terutama di dalam perdagangan derivatif ya. Oke, pihak-pihak apa yang harus kita ketahui ini ya? Yang pertama, yaitu adalah di dalam perdagangan derivatif itu ada pihak otoritas dari pemerintah Indonesia ya. Jadi kalau kita memilih ingin bertransaksi ya, itu Bapak Ibu sekalian langkah pertama adalah memilih perusahaan yang namanya pialang berjangka ya, yaitu adalah perusahaan yang menjadi jembatan untuk Bapak Ibu sekalian bertransaksi di bursa internasional ya. Jadi harus ada namanya perusahaannya. Nah, perusahaan yang bagaimana yang harus dipilih ya. Yaitu yang pertama tentunya yang memiliki legalitas atau izin ya, sehingga apa, keamanan dana Bapak Ibu sekalian akan terjamin ya. Jadi pihak otoritas apa yang ada terutama di Indonesia ya yang akan mengawasi, sekarang ada tiga pihak
yang mengawasi yaitu adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Indonesia, kemudian OJK dan juga Bank Indonesia (BI) ya. Jadi ada tiga pihak otoritas yang menaungi ya untuk di dalam perdagangan derivatif ya. Oke, untuk cara mengecek perusahaan yang akan kita ikuti, yaitu adalah yang namanya pialang berjangka, itu bagaimana caranya? Yaitu yang pertama melihat dari website ya. Jadi Bapak sekalian bisa buka dulu websitenya di yang namanya bapepti.go.id ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buka dulu. Caranya gimana Pak? Kemudian ambil pelaku pasar ya. Nah, di sini. Kemudian klik pialang berjangka. Nah, ini ya. Ini saya coba klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian tinggal cek dulu nih legalitasnya ya. Misalnya Monex atau MIFIX ya. Nah, ini akan muncul nih ya. Izin-izin dari PT Monex. Nah, di sini akan muncul nih websitenya, izin usaha ya, emailnya, nomor telepon, dan kemudian ini yang terpenting ya, yang namanya rekening terpisah ya. Oke, fungsinya apa sih ini rekening terpisah ini? Rekening terpisah ini adalah tempat Bapak Ibu sekalian untuk mendepositkan ya dana ke sebuah pialang berjangka ya, yaitu adalah namanya rekening terpisah. Kenapa kok penting ini rekening terpisah? Karena yang sudah terdaftar di Bapepti ini akan dikontrol atau diawasi oleh pihak Bapepti ya, dana yang masuk ataupun keluar ya dari rekening tersebut ya. Jadi otomatis dana masyarakat atau dana investor ya ini akan diawasi ya. Tentunya keamanannya akan terjamin ya. Di situ Bapak Ibu sekalian yang bisa menarik dana ataupun menyetor dana yaitu dari nasabah ya. Jadi di situ untuk in-out-nya akan diawasi oleh Bapepti ya. Ini yang terpenting ya di dalam perdagangan berjangka ya. Jadi kalau sudah dapat izin ya, kebetulan MIFIX ini sudah berdiri 25 tahun ya. 25 tahun ini bukan waktu yang pendek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir untuk bergabung di MIFIX ya atau Monex ya, tentunya dari legalitas dan berdiri ya. Ini sudah cukup lama ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga melihat selain dari perusahaan ya, yaitu adalah juga namanya wakil pialang ya. Jadi wakil pialang ini orangnya ya atau pegawainya. Seperti saya ya, contohnya ya, saya Sony Nugraha, bisa dicek di sini ya, bagaimana lisensinya. Nah, ini sudah ada lisensi ya. Ini juga tidak kalah penting ini ya, bagaimana yang menyampaikan atau yang menawarkan ke Bapak Ibu sekalian ini juga harus mendapatkan lisensi dari Bapepti ya. Contohnya seperti saya ya, ini sejak 2013 ya, ini sudah dapat izin ya. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan di dalam perdagangan derivatif ini ya, karena di sini ada namanya poin-poin penting yang disampaikan ya, yaitu adapun peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, mungkin dari sini dari izin legalitas ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya ya, ini ya. Oke, kalau sudah cukup jelas ya, saya akan masuk ke dalam basic atau dasar di dalam perdagangan derivatif ya. Oke, yang pertama saya akan masuk ke materi yang pertama ya, yaitu adalah perdagangan produk-produk ya yang ada di pialang berjangka
MEFIX ya, yaitu ada produk-produk seperti forex ya, forex exchange ya, mata uang ya. Kemudian komoditi ya, komoditi ada komoditi gold, silver dan oil ya, minyak. Kemudian ada juga indeks saham ya. Itu adalah jenis-jenis produk yang bisa diperdagangkan ya. Kenapa kok saya sampaikan perdagangan ya? Jadi Bapak Ibu sekalian yang bergabung nanti di bisnis ini ya melakukan transaksi perdagangan ya, melakukan beli dan jual dan tentunya dari transaksi tersebut akan mengambil keuntungan ya. Konsepnya kan kita mengambil harga yang murah kemudian menjual dengan harga yang tinggi, selisih dari transaksi tersebut kita menghasilkan keuntungan ya. Ini konsep yang akan kita lakukan nih ya. Berbeda dengan deposito ya. Jadi kalau misalnya deposito kita udah taruh dana, kita biarkan diam, dia akan berkembang sesuai dengan rate yang disepakati ya. Tetapi kalau perdagangan derivatif yaitu adalah Bapak Ibu sekalian melakukan secara aktif transaksi jual beli ya, tergantung dari produk yang ditradingkan dan juga market ya, yang tentunya akan kita pelajari nanti ya. Oke, saya kan mungkin di kelas beginner, saya akan jelaskan tentang forex dulu dan kemudian sedikit tentang komoditi gold ya. Ini karena tentunya keterbatasan waktu ya. Karena nanti next kalau misalnya tertarik dengan produk yang lain, silakan untuk request ya ke marketing yang mengundang, kita akan bahas produk yang lain ya. Jadi kalau kita bahas semua all malam hari ini, mungkin waktunya tidak cukup ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang forex ya, forex exchange ya ini. Kemudian mengapa kita transaksi forex exchange, kemudian bagaimana transaksinya, kemudian fitur yang harus kita ketahui dan kemudian bagaimana penggerak ya market ini. Kenapa kok terjadi kenaikan ya ataupun mengalami terjadi penurunan ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam produk ya, ini ada seorang trader yang cukup sukses ya, ini yang bernama Alexander Elder ya. Ini kita ada beberapa konsep yang beliau miliki ya. Nanti di kelas next selanjutnya ya untuk kelanjutannya nanti ada kelas tersendiri ya dari poin-poin yang ada di layar ini ya. Nanti akan ada lanjutan untuk eh, seminar atau training lanjutan ya dari saya. Oke, yang pertama adalah yang harus kita ketahui selanjutnya next ya nanti kalau kita transaksi itu adalah mindset ya atau cara psikologi trading ini bagaimana nih untuk biar sukses ya. Ini ada materi untuk Bapak Ibu sekalian ya kelanjutannya ya untuk. Kemudian yang kedua adalah kita punya sistem atau metode ya di dalam transaksi ya. Bukan cuma asal beli dan jual dan lain-lain ya. Suatu trader yang sukses ini memiliki namanya metode atau sistem ya yang mereka miliki untuk mereka lakukan secara disiplin ya. Ini yang eh, harus diketahui karena apa? Ada aturan-aturan kapan harus beli dan kapan harus jual sesuai dengan sistem yang mereka miliki ya. Nanti akan saya sedikit ulas ya bagaimana konsep indikator, salah satu konsep indikator yang dimiliki untuk bisa menentukan ya kapan melakukan transaksi beli dan kapan melakukan transaksi jual ya. Kemudian yang ketiga yang gak kalah penting yaitu adalah konsep money management ya. Jadi di sini selain metode atau sistem yang kita miliki, kemudian mindset atau psikologi trading yang kita miliki, yaitu yang kalah penting menurut beliau Alexander Elder, yaitu adalah namanya money management ya, sistem yang kita miliki.
berapa modal yang kita miliki, kemudian berapa yang digunakan untuk transaksi, ya itu diperlukan ya, dan berapa pembatasan risikonya, berapa target yang bisa kita pakai untuk setiap transaksi, ini dibahas di money management ya. Ini. Kemudian di sini juga ada namanya salah satu konsep ya, yaitu adalah namanya structure candlestick ya. Jadi nanti saya sedikit ulas bagaimana chart pattern ya yang dipakai untuk transaksi secara teknikal atau grafik yang kita miliki ya. Ini biasanya sangat populer digunakan oleh para trader ya, yang namanya candlestick ya. Bagaimana warna hitam ini menunjukkan arah market lagi tren bearish turun ya, atau mungkin putih ya, ini warna putih yang mengalami kenaikan ya. Jadi dengan menggunakan namanya candlestick ini ya, jadi kita bisa langsung tahu oh ini market lagi dalam kondisi tren naik ataupun tren turun ya, sehingga kita bisa menentukan kapan kita harus lakukan ya, yaitu kita lakukan beli atau kita lakukan jual ya. Oke, kita akan sedikit jelaskan tentang forex ya. Oke, kenapa kok saya di awal di kelas beginner selalu mengajarkan yang pertama itu mata uang forex ya. Kenapa enggak produk yang lainnya ya, seperti mungkin silver, oil ataupun indeks saham ya. Karena di sini di mata uang ini ya, ini memiliki nilai atau bobot yang relatif nilainya kecil ya. Karena bagi trader pemula itu lebih baik diawali dengan nilai yang kecil dulu ya, kecil dulu. Karena apa? Mungkin keuntungannya tidak terlalu besar ya, Bapak Ibu sekalian ya, tapi bisa dinikmati ya. Karena apa? Karena kalau pemula, kalau belajar ya, ini biasanya kan banyak melakukan kesalahan ya, banyak melakukan kesalahan. Jadi kalau nilai bobotnya kecil, kalau Bapak Ibu sekalian melakukan kesalahan atau mungkin eh, melakukan transaksi rugi ya, itu tidak membuat Bapak Ibu sekalian shock ya. Jadi ah kecil ya, masih bisa saya atasi nih ya. Tapi kalau misalnya menggunakan produk yang lain ya, seperti misalnya oil, itu nilai bobotnya itu besar ya. Jadi pada saat pergerakan analisanya salah, ini akan mengalami kerugian yang cukup besar ya. Walaupun peluang keuntungannya juga ikut besar juga ya. Jadi kalau bagi pemula saya selalu sarankan di kelas-kelas saya gunakan untuk yang small dulu, yang kecil dulu ya, yaitu nilainya bobotnya dari forex ya. Kedua yaitu adalah pemakaian dari lotnya, itu gunakan yang paling kecil dulu ya. Karena kalau kita paling kecil dulu, risikonya juga akan kecil ya. Namanya belajar ya. Misalnya kita belajar naik sepeda atau apa waktu kita kecil dulu, kan banyak melakukan kesalahan atau mungkin jatuh ya. Nah, sama seperti kita kalau trading, kalau karena baru ya, karena baru namanya masih mencoba bisa melakukan kesalahan, kalaupun terjadi kesalahan, analisa salah, risiko kerugiannya masih kecil ya. Tapi kalau misalnya sudah konsisten, sudah benar-benar paham ya, udah keuntungannya konsisten, silakan ditingkatkan dengan produk yang mungkin bobotnya lebih besar ya, atau mungkin tingkat lotnya ditingkatkan ya. Ini saya berikan untuk mata uang dulu ya. Oke, jadi konsep mata uang ini seperti apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu di money changer ya, pernah di money changer atau di bank ya, ini biasanya ada namanya eh,
beli US dollar ya terhadap rupiah. Ini US dolarnya sekarang lagi berapa? Satu dolarnya 15.000 misalnya. Oke, saya kok dengar informasi dolar ini lagi akan menguat karena mungkin Donald Trump melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat besar sekali sehingga membuat dolar akan menguat nih. Jadi Bapak Ibu sekalian beli dulu nih saya dolar 1.000 US dollar nih dengan harga mungkin 15.000 ya per dolarnya. Setelah 1 bulan ternyata benar dolarnya menguat nih. Jadi 1 dolar jadi misalnya 17.000. Nah, konsepnya adalah Bapak Ibu sekalian sudah beli di harga 15.000, sekarang kalau dijual ini menjadi 17.000. Jadi keuntungan Bapak Ibu sekalian per dolarnya jadi 2.000 nih keuntungannya kalau dijual saat itu ya. Jadi kalau oke, saya kayaknya cukup nih ya, saya jual ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mendapatkan keuntungan 2.000 per dolar ya. Tinggal dikalikan aja eh, punya beberapa dolar ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tetapi menggunakan sistem online ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu harus bawa uang fisiknya ke money changer ya. Cukup dilakukan di rumah ya. Dilakukan di mana saja melalui sistem online ya. Itu. Kemudian konsepnya adalah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transaksi jual dan beli nih, ya, tidak harus beli dulu nih. Jadi kalau misalnya konsepnya, oh ternyata justru akan turun, saya belum sempat beli nih, langsung bisa mendapatkan keuntungan juga dengan sistem derivatif ini, ya, yang ini disebut dengan dua arah, ya. Jadi konsep di dalam forex ini nanti selalu akan terjadi dua mata uang ya, mata uang dua negara ya, misalnya mata uang dolar dengan mata uang euro. Nah ini nanti arahnya gimana nih? Kelihatannya dolar menguat, berarti otomatis akan beli dolar nih ya. Kalau misalnya dolar akan melemah, kita konsepnya akan jual dolar ya, seperti itu. Kemudian di dalam forex ini ya, ini adalah market yang terbesar di dunia ya. Jadi volumenya ini per hari berdasarkan data di tahun 2019 ini kurang lebih sekitar cukup besar ya untuk nilainya ya. Jadi volumenya bisa sampai di 6,6 triliun ya ini untuk per hari ya untuk transaksinya ya. Jadi ini merupakan suatu market yang besar ya. Jadi kalau kita bisnis, kalau marketnya ini besar dan mobilitasnya tinggi, ini tentunya cukup menguntungkan ya. Tinggal kita melihat momennya, kapan momennya bisa kita eh, lakukan untuk transaksi ya. Oke. Oke, jadi di sini konsepnya kita mengambil selisih ya antara jual dan beli ya. Oke, kemudian yang pertama ya, ini kelebihan kita ya di dalam perdagangan derivatif itu ada namanya leverage ya. Jadi leverage. Jadi yang beda dengan fisik ya. Jadi misalnya dalam perdagangan mata uang euro terhadap dolar contohnya ya, itu ringnya dia itu eh, misalnya 100 pip nih ya, 100 pip. Jadi dengan konsep leverage, Bapak Ibu sekalian tidak perlu harus bisa meraih keuntungan dengan modal yang besar ya. Jadi dengan leverage, Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi dengan modal yang kecil sehingga ada namanya daya ungkit ya. Misalnya contohnya untuk transaksi satu lot ya itu dibutuhkan margin jaminan 1.000 US dollar ya. Tetapi di dalam transaksi kalau di money changer Bapak Ibu sekalian untuk bisa dapat keuntungan yang sama di
perdagangan online, sistem online itu membutuhkan uang 100.000 US dollar ya. Makanya dengan konsep leverage ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan transaksi dengan volume dengan jaminan ya itu 1%-nya ya. Jadi untuk transaksi misalnya 100.000 US dollar tidak perlu dibutuhkan modal 100.000 Bapak Ibu sekalian ya. Hanya menyediakan uang jaminan 1%-nya yaitu 1.000 ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin transaksi open satu lot ya, ini dibutuhkan jaminan 1.000 US dollar. Tetapi yang ditransaksikan kontraknya itu adalah 100.000 US dollar ya. Jadi otomatis pada saat terjadi transaksi market mengalami kenaikan atau penurunan itu seakan-akan transaksi Bapak Ibu sekalian ini modalnya 100.000 US dollar ya. Padahal yang dibutuhkan cuma 1.000 US dollar. Sehingga apa? Sehingga pada saat transaksi terjadi, market bergerak ya, hanya beberapa pip aja, keuntungan Bapak Ibu sekalian cukup besar ya. Misalnya contohnya satu hari rata-rata 100 pip nih ya. Kalau kondisi normal, kalau kita tidak pakai leverage, naik turunnya cuma untungnya kecil ya. Tapi kalau menggunakan online, Bapak Ibu sekalian memiliki nilai yang tinggi. Jadi satu pip aja 100 pip per hari, ini peluangnya bisa sampai 1.000 US dollar ya. Jadi otomatis apa? Peluang keuntungan ini berlipat-lipat ya. Tapi ingat di dalam transaksi juga demikian. Ada juga risiko ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian kita bisa lihat di sini pergerakan. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu harus transaksi nunggu lama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin saya transaksi harian aja nih, harian target sekian 10 pip, 30 pip ya per hari. Itu bisa menghasilkan cukup lumayan nih. Kalau misalnya satu lot bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 300 dolar ya. Jadi 300 dolar kurang lebih kalau kemenangan rate 14.000 kurang lebih sekitar 5 juta. Saya rasa sudah cukup ya untuk pergerakan. Padahal dalam market ini bisa lebih ya. Jadi sehari misalnya 100 pip, hanya cukup target 30 pip aja, kurang lebih bisa menghasilkan dalam rupiah sekitar 5 juta ya untuk satu hari ya. Itu bisa kita dapatkan ya di dalam transaksi online ini ya. Itu yang untuk commodity gold ini lebih besar lagi nanti ya. Apalagi market sekarang lagi volatilnya sangat tinggi ya. Jadi sehari itu bisa berlipat-lipat ya, bisa puluhan juta ya ini ya. Ya ini ya. Jadi saya punya data yang lama ya. Ini untuk gold ya. Ini perharinya 18 ya. Ini sekarang lebih ya. Jadi eh, bisa sampai 50 dolar ya. Jadi perharinya ya. Ini yang kondisi ring pendek ya. Hanya 18 dolar. Sekarang bisa sampai 50 dolar sampai 100 dolar ya untuk volatilitas pergerakannya ya. Tapi kalau untuk forex ini masih standar ya, hampir sama dengan data yang saya miliki sekarang ya, 110, 76, 100 ya, rata-rata di situ ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan volatilitas pergerakan harga. Saya mau ambil yang harian nih ya, targetnya sekian ya, ataupun resikonya sekian. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Oke, kemudian yang kedua adalah paling liquid ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam beberapa menit misalnya sudah ada keuntungan ya, ini langsung langsung bisa di liquid atau ditutup ya, ditutup kemudian di withdraw ya. Ini jadi tidak perlu harus menunggu beberapa saat ya. Ini jadi saat itu juga karena market internasional ya, itu langsung bisa di liquid namanya ya, ditutup ya. Jadi langsung diambil keuntungannya ya, itu sangat cepat sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah peluangnya dua arah ya. Jadi dengan memberikan jaminan Bapak Ibu sekalian
transaksinya tidak harus beli dulu ya, punya barang dulu, nggak harus ya. Jadi kelebihan online ini yaitu adalah misalnya di Money Changer untuk jual harus punya barangnya dulu dong. Saya punya dolarnya dulu dong ya. Tapi kalau di online itu tidak perlu. Kelihatannya kalau harganya mau turun nih, tinggal nanti ambil opsi jual. Kalau harganya mau naik, tinggal ambil opsi beli ya. Jadi tidak perlu harus beli dulu baru jual. Tidak ya. Tinggal lihat harganya naik apa turun. Kalau misalnya naik berarti ambil opsi beli. Kalau akan turun langsung ambil opsi jual ya. Setelah itu lihat hasilnya langsung di liquid namanya ya, sangat simpel sekali. Artinya apa? Artinya peluangnya cukup besar ya, walaupun tetap ada risiko. Maksudnya risiko apa? Kalau misalnya kita beli harganya turun, ada risiko rugi juga ya. Posisi jual ya, kalau turun langsung profit, tapi kalau naik bisa risiko rugi juga ya. Nah, tetapi di sini bisa memiliki peluang yang lebih besar ya, mau naik mau turun eh, ada peluang di situ ya. Nah, ini yang saya maksud leverage ya. Jadi dengan modal yang mungkin terbatas, Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi dengan punya kontrak modal yang lebih besar dari modal yang kita miliki, sehingga apa, peluangnya akan lebih besar ya untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif pendek atau cepat ya. Nah, ini jaminan yang kita pakai ya. Jadi kalau misalnya kita satu lot, ambil satu lot, jaminannya 1.000 nih ya. Nah, di Monex ini ada lotnya kecil ya. Jadi yang saya katakan tadi, mungkin di awal saya gunakan, karena belajar saya gunakan lot yang kecil ya. Jadi kalau yang kecil 0,1 misalnya, jaminannya lebih rendah, 100 dolar ya. Jadi kalau misalnya 0,01, jaminannya 10 dolar ya. Jadi itu bisa disesuaikan ya, tergantung nanti setelah tahap belajar ya. eh, Tahapannya kan ada akun demo dulu ya. Bapak Ibu sekalian coba dulu ya. Kemudian setelah itu bisa buka akun real ya. Tinggal akun realnya juga bisa dimulai dari start yang modal kecil ya, lotnya kecil dan lain-lain ya. Oke, kemudian yang kelima ya, kelebihannya adalah waktunya 24 jam ya. Jadi bagi mungkin yang kerja kantoran ya atau yang masih kerja ya, waktunya tidak bisa sore ternyata sudah tutup ya. Karena teman-teman saya banyak yang transaksi saham ya, saham lokal itu kerja sama cari peluang transaksi ini ya. Biasanya kadang-kadang, aduh saya anu sembunyi-sembunyi nih kalau ada bos ya. Nah, di sini kelebihan online ini adalah derivatif waktunya 24 jam ya. Jadi nggak sampai sore aja. Jadi malam pun ada market yang buka ya. Jadi malam bisa melakukan transaksi ya. Kalau misalnya waktu pagi atau siang ada kerjaan konvensional yang kita lakukan, oh, ternyata waktu saya fleksibelnya malam nih, atau mungkin dini hari, itu bisa transaksi. Justru malah malam hari ini marketnya tambah rame ya, karena ikut market Amerika ya. Jadi malam itu justru volatilitas pergerakannya justru tinggi ya. Jadi waktunya fleksibel. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa pilih ini, kira-kira malam hari pun bisa mencari peluang di situ ya. Ya, ini beberapa kelebihan-kelebihan untuk eh, transaksi ya. Oke, ini contohnya ya untuk transaksi ya. Ya,
kita masuk ke dalam analisa yang pertama teknikal ya. Jadi teknikal kita akan lihat di sini. Nah, ini adalah namanya chart grafik ya, yang tadi saya awali di awal tadi, candlestick ya, candlestick. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan transaksinya nanti di PC atau laptop namanya MetaTrader 4 atau 5 bisa dipakai. Kemudian aplikasi MEFX Apps ya. Ini bisa didapat di PC, laptop atau mungkin di Android juga bisa digunakan untuk transaksi ya. Oke, ini saya akan berikan contoh dulu untuk yang PC ya. Ini jadi untuk masuk setelah download ya, ini gratis ke MEFIC ya. Ini Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan namanya login dan password ya. Ini masuk di file ya, ini untuk masuknya, kemudian login, kemudian masukkan login password ya, kemudian servernya. Setelah itu connect ya, untuk melihat Bapak Ibu sekalian pojok kanan bawah ya. Ini kalau muncul angka seperti ini, artinya sudah terkonek ya. Berarti sudah masuk di market ya untuk bisa transaksi ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sudah siap untuk transaksi ya. Kita bisa lihat market ya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat produk-produk yang kita transaksikan ya. Ini buka di file ya. Kemudian masuk ke market watch ya. Nah, ini akan muncul beberapa penawaran harga ya, penawaran harga. Ini misalnya saya ambil contoh untuk mata uang euro dolar ya. Ini artinya apa? Artinya transaksi dua mata uang ya, forex ya, yaitu adalah di mata uang euro terhadap dolar Amerika ya. Kemudian di sini ada kolom bid dan ask ya. Ini adalah penawaran harga ya untuk Bapak Ibu sekalian ingin transaksi apa nih ya. Kalau bid ini adalah harga jual ya. Kalau jual dapat harga di kolom bid. Kalau beli di kolom ask ya. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di sini harga tertinggi dan terendah ya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk euro. Ya, ini muncul ya. Jadi ini muncul akan ada, Pak, ini saya akan transaksi dua mata uang. Yang saya beli mana, yang saya jual mana. Nah, ini mungkin ada pertanyaan di situ ya. Setiap ada kodenya, ya, misalnya euro terhadap dolar Amerika Serikat, ya, ini saya coba klik ya, di sini ya. Nah, ini akan muncul ya simbolnya. Jadi yang di depan ya euro ya itu yang kita transaksikan ya. Apa yang akan kita beli, apa yang akan kita jual adalah kodenya yang depan ya di mata uang euro ya. Nah, ini ada dua opsi nih ya. Jadi posisi beli atau posisi jual ya. Tinggal analisanya akan kemana nih? Kalau analisanya harga euro ini akan menguat atau naik ya, berarti Bapak Ibu sekalian ambil opsi beli ya, karena harga akan naik ya. Kalau misalnya euro akan melemah ya terhadap dolar Amerika, Bapak Ibu sekalian ambil opsi jual. Nah, ini ya. Jadi ada dua opsi ya. Tinggal akan kemana nih penawarannya? Akan naik atau akan turun ya. Ini untuk mata uang ya. Kalau komoditi gimana? Komoditi ini ada di saya kasih contoh untuk gold ya. Untuk gold emas ini adalah kodenya SHU USD. Nah, ini kodenya ya. Sama ya. Jadi kalau bidnya ini kalau Bapak Ibu sekalian jual, kalau as ini adalah
beli ya. Tinggal nanti ini sinyalnya kemana nih? Mau naik atau mau turun ya. Kalau ISA USD berarti gold ya yang depan ya. Ini terhadap USD, terhadap dolar Amerika. Ini komoditi ya. Ini adalah transaksi untuk komoditi ya, untuk gold ya. Oke, kemudian di sini kita lihat bagaimana nih untuk analisa ya. Saya akan memberikan sedikit eh, analisa ya ini, yaitu technical ya. Jadi candlestick ini terlihat ya, kalau misalnya warnanya hitam, ini ada lagi turun ya. Ini warnanya putih, ini lagi naik nih ya kondisinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tinggal melihat time frame-nya nih. Kalau saya set up untuk time frame D1, ini artinya per hari ya, ini per hari. Jadi hari ini lagi naik nih putih ya, ini untuk misalnya gold nih lagi naik nih hari ini ya, putih nih ya. Ini kalau menggunakan time frame daily ya, harian satu hari ini. Kayak kalau saya set ganti H1 ya, 1 jam. Ini adalah di 1 jam terakhir ini lagi naik nih ya. Jadi setiap candle kotak ini adalah mewakili 1 jam sekali nih ya. Jadi kita lihat 3 jam terakhir ini lagi naik nih untuk uh, gold ya ini. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian ganti di time frame berapa nih. Kalau misalnya saya ganti weekly, berarti ini tiap minggu. Minggu ini ya dari hari Senin sampai hari Rabu ya ini juga lagi posisinya naik nih ya seperti ini ya. Oke. Kemudian saya buka di posisi ya terminal. Nah, di sini adalah poin-poin yang harus diketahui ya. Jadi di sini ada namanya equity ya. Equity ini adalah dana Bapak Ibu sekalian yang ready ya, yang sewaktu-waktu bisa di withdraw, ditarik ya, ditarik. Itu di dalam kolom equity ya, equity. Kemudian untuk balance ya, ini adalah total transaksi plus yang lagi floating ya, mengambang ya, lagi mengambang. Jadi ada posisi yang terbuka ya. Ini masuk di balance ya. Kemudian free margin ini adalah dana yang bisa persentase yang bisa dipakai untuk transaksi ya. Seperti itu. Saya ambil contoh ini untuk gold ya. Ini lagi posisinya trennya naik ya. Ini di 5.110. Misalnya saya transaksi ini saya ambil coba buy ya ini misalnya ya. Nah ini akan transaksi. Oh ternyata pemakaiannya adalah lotnya misalnya 0,01 ya. Ini volumenya. Kemudian jaminannya ini hanya menggunakan $10 ya. $10. Kemudian free margin ada 11.000 sekian. Kemudian margin level sekian ya. Nah, ini kita lihat di sini equity dan balance ini berbeda karena ada namanya masih ada open posisi ya yang lagi berjalan seperti ini ya. Nah, itu cara untuk transaksi ya. Oke, mungkin dari penjelasan saya di sini sebelum saya masuk ke indikator yang bisa dipakai ya ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh di open chat, chatting ya, atau mungkin open back, boleh, silakan. Sebelum saya masuk ke contoh indikator yang bisa dipakai untuk transaksi, silakan.
Wah, ini ada namanya Kopi SHU ya. Ini kayaknya trader ya. Ini trader gold ya ini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan silakan peserta yang bergabung di kelas beginner sore hari ini. Ya, silakan. Oke, ini Pak dari Pak Dartim ya. Oke, terima kasih Pak Dartim. Kalau di HP bisa tidak Pak Sandu? Bisa Pak Dartim. Jadi di HP itu menggunakan Android Meta 4 bisa, Meta 5 bisa, cuman tampilannya sedikit berbeda dengan yang di layar ya. Lebih kecil Pak Datin. Jadi tampilannya, tapi transaksinya bisa dilakukan ya. Formatnya ini lebih simple. Kemudian aplikasi iMavic pun nanti bisa dilakukan di HP Pak Dartim ya. Nanti bisa dicoba, di-download ya. Transaksinya kurang lebih hampir sama Pak dan tim, cuman nanti cat grafiknya mungkin lebih lebih kecil, lebih lebih simple fiturnya ya. Tidak terlalu lebih tidak lengkap seperti yang saya tampilkan di sini Pak Darvin ya. Seperti itu. Bisa di HP ya. Gitu. Oke, yang lainnya boleh silakan. Ini kebetulan saya tunjukkan yang di PC atau laptop, nanti di MI Effic saya tunjukkan yang di HP ya, Pak Datim ya. Nah, ini yang baru kita entry tadi, buy tadi ya. Ini udah profit nih ya, walaupun kecil karena kita menggunakan lot yang kecil ya. Nah, kalau mau di close tinggal di sini aja. Nah, sudah terclose ya, sudah profit ya. Oke. Tinggal dilihat di sini. Nah, ini ya. Ini sudah masuk ya. Ini profit 0,9 dolar ya. Ini yang warna hijau apa Sony? Ini kalau kita menggunakan fitur take profit ya. Jadi kalau terkena sistemnya take profit itu langsung menutup secara otomatis ya. Ini jadi warnanya hijau ya. Kalau misalnya pembatasan risiko gimana Pak Sony? Ada namanya stop loss ya. Nah, ini warnanya pink ini ya. Ini kena stop loss ya. Ini membatasi risiko kerugian lebih banyak ya. Jadi dibatasin cukup ruginya sekian ya. Take profit juga demikian ya. Saya batasin karena mungkin eh, malam ya ngantuk, saya sudah ngantuk, saya tempatkan take profitnya. Kalau sudah kena, dia otomatis akan menutup secara otomatis ya. Itu namanya take profit ya. Oke. Silakan yang lainnya kalau mau bertanya selain Pak Dartim, apakah sudah cukup jelas? Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu yang lainnya, ini saya ambil ya, ini indikator ya. Ini saya punya indikator yang namanya moving average ya. Ini saya ambil di sini ya. Ini indikator ini banyak sekali ya, ratusan ya ini ya. Bapak Ibu sekalian tinggal mencari aja satu atau dua indikator yang bisa dimanfaatkan ya, yang simple. Ciri-cirinya itu cari yang simple ya, yang mudah digunakan dan mudah dipakai ya. Ini saya punya namanya yang simple ya, bagi pemula ini biasanya cocok ya. Ini namanya moving average ya. Moving average 20 ya, moving average simple ya. Nah, ini muncul ya, ini garis warna biru ya. Kelebihan fungsi ini adalah Bapak Ibu sekalian bisa gunakan di multiple time frame ya. Jadi di time frame berapapun
bisa digunakan ya, mau time frame yang besar, mau yang kecil bisa. Jadi fungsi indikator ini adalah satu memberikan petunjuk tren ya, trennya lagi kemana nih, naik apa turun ya. Kalau trennya naik berarti siap-siap ambil posisi beli dong ya, beli. Kalau misalnya trennya turun, ambil posisi jual. Nah, simpel ya. Jadi indikator ini membantu untuk menunjukkan arah trennya ya. Misalnya ini di komoditi gold hari ini ya, saya gunakan time frame D1 harian ya. Nah, di sini kita lihat nih harga ada di atas garis biru ini ya, atau di atas garis moving average. Kalau di atas garis moving average ini artinya trennya lagi tren up ya, atau naik ya. Jadi kita cenderung untuk mengambil posisi beli ya, jangan posisi jual karena trennya lagi naik nih ya. Nah, ini kita lihat dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan ya, bahkan cukup tinggi sekali ya. Nah, ini bahkan hari ini juga masih naik nih ya, karena masih di atas garis moving average ya. Nah, ini simpel sekali ya. Ini bisa digunakan di time frame yang lebih kecil ya. Ini bisa digunakan ya. Oke, ini biasanya saya gunakan karena apa? Simple ya, simple. Kemudian bisa menjadi namanya level support dan resistance ya. Ini nanti di analisa teknikal dasar, jadi kelas selanjutnya saya akan bahas lebih tuntas ya ini untuk support dan resistance ya. Jadi kalau support ini adalah pembatasan untuk bawah ya. Jadi kalau misalnya dia eh, di atas garis support, ini artinya masih dalam tren naik ya. Resisten ini adalah garis atas ya, tahanan atas ini. Jadi kalau misalnya dia akan naik, dia akan menembus garis resisten tersebut ya, masih eh, naik lagi ya, seperti itu. Itu cara untuk menggunakan namanya analisa teknikal ya. Jadi itu adalah contoh indikator ya, indikator yang bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk menganalisa tren market ini lagi kemana nih, naik ataupun lagi turun ya. Kemudian di Monex ya, ini menggunakan rate-nya macam-macam ya. Biasanya yang paling banyak ini eh, $1 14.000 ya. Jadi karena kita sistemnya dolar ya, jadi tinggal ini dihitung aja profit berapa ini. Satu hari ini misalnya profit $100 nih. Jadi tinggal dikalikan 14.000 ya, kalau menggunakan fixed rate 14.000 ya sekitar 1.400.000 ya ini. Kalau $100 ya misalnya keuntungannya seperti itu, dan bisa di withdraw sewaktu-waktu ya. Terus juga ya. Begitu untuk analisa teknikal ya. Kemudian saya akan lanjut ke analisa fundamental ya. Jadi ada analisa teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental ya. Yang kedua adalah fundamental nih. Jadi yang menggerakkan market ini naik atau turun ini apa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tadi menggunakan technical ini menunjukkan trennya lagi naik nih, lagi turun nih ya. Jadi itu menunjukkan arahnya. Tapi fundamental ini adalah apa yang menyebabkan harga ini naik ataupun turun ya. Itu kalau kita pelajari di fundamental ya. Jadi di sini yang menjadi penggerak market ya 1-2 tahun terakhir ini yaitu adalah kebijakan dari Presiden Amerika Serikat ya sebagai negara adik kuasa ya. Ini yaitu adalah kebijakan dari Donald Trump ya.
yang tentunya mengguncang tatanan ekonomi dunia ya. Yang kalau Bapak Ibu sekalian sudah ikuti transaksi ya, ini banyak produk-produk di market yang bergejolak ya pada beberapa kebijakan-kebijakan oleh yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat ini Donald Trump ya. Oke, yang pertama yang menjadi penggerak biasanya adalah eh, suku bunga ya, suku bunga. Jadi suku bunga ini biasanya bank sentralnya Amerika yang the Fed ya namanya ya, Federal Reserve ya. Ini adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga ya. Ini ada tentunya kebijakan-kebijakan yang menjadi pertimbangan ya, inflasi yang tinggi, menurunkan inflasi, ya, melakukan kebijakan pemangkasan suku bunga, menaikkan suku bunga ya. Ini yang menjadi penggerak market ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti kalau terjun di dalam perdagangan derivatif ya, ini yang penting adalah dipantau bagaimana bank sentral tersebut akan mengambil kebijakan tentang suku bunga ya, suku bunga ini karena sangat berpengaruh pada pergerakan market ya, terutama bank sentral Amerikanya ya, the Fed ya, ini akan mempengaruhi pergerakan dolar Amerika ya. Jadi kalau misalnya sifatnya itu ya itu kalau pemangkas suku bunga dipangkas, ini akan mengakibatkan mata uangnya ini melemah ya, karena tidak menarik ya, tidak menarik mata uangnya, jadi dijauhin ya. Sebaliknya kalau suku bunganya dinaikkan, ini efeknya akan membuat mata uangnya akan menguat ya. Jadi tinggal lihat kebijakannya nih. Tahun ini bagaimana? Oh, tahun ini ada peluang pemangkasan suku bunga Amerika 2 kali ya. Jadi ada peluang dolar akan melemah ya pada saat terjadi kebijakan pemangkasan suku bunga di waktu tersebut ya. Ini beberapa sifat dari suku bunga bank sentral ya. Kemudian isu-isu hangat ekonomi ya. Apa nih isu-isunya ya? Kemarin perang tarif ya, perang tarif antara Amerika Serikat dan negara Eropa ya. Ini mempengaruhi terhadap Cina ya. Ini mempengaruhi. Kemudian event politik ya. Event politik apa nih? Antara Iran dan Amerika memanas ya, hampir terjadi perang nuklir ya. Ini geopolitik, ini juga akan mempengaruhi ya. Ini biasanya kalau di aset safe haven ya, seperti gold kemarin sempat mengalami kenaikan. Ini karena apa? Karena kalau sesuatu terjadi ketidakpastian, ini biasanya market mencari aset yang disebut dengan aset safe haven ya. Itu salah satunya adalah komoditi gold ya sebagai salah satu aset safe haven sehingga aset ini diburu oleh pelaku pasar ya. Sehingga apa? Kalau misalnya permintaannya tinggi, otomatis harganya juga akan eh, naik nih ya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk event berita ya, untuk event berita ya. Kemudian yang kedua tadi technical ya, sudah saya jelaskan tadi technical, beberapa permintaan makin meningkat, eh, otomatis harga akan naik ya. Oke, eh, dari sini mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan tentang analisa-analisa technical, analisa fundamental, sistem leverage ya, sistem margin ya, equity, bid dan ask ya, kemudian sistem yang dipakai ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ya.
Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mencoba untuk transaksi ya, mungkin di akun demo atau mungkin sudah real ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang ditanyakan atau mungkin eh, yang belum terjawab ya. Silakan mungkin ditanyakan di event malam hari ini ya. Silakan ya. Sebelum saya masuk ke tahap yang ketiga, yaitu adalah pemakaian aplikasi MEFX Apps ya, yang membantu Bapak Ibu sekalian, terutama yang pemula ya, ini untuk melakukan transaksi lebih mudah ya, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, ini juga saya sedikit informasi ya. Nanti eh, di sesi kedua ya, nanti pukul 8 ya, ini nanti saya akan membuka kelas juga untuk live trade ya. Kebetulan ada news berita high impact ya untuk malam hari ini yaitu NFP ya. Jadi suku bunga tentang laporan tenaga kerja ya bulanan ya. Ini yang akan berdampak pada pergerakan market ya. Ini kebetulan kita punya strategi khusus untuk news berita. Ini kita akan sama-sama nanti live trade ya ini melakukan strategi ya. Dan kemudian kita lihat hasilnya ya. Sudah kita lakukan 2 tahun ya, hasilnya cukup worth it ya. Kurang lebih sekitar 80% ya. Ini hasilnya cukup bagus ya. Bulan lalu di bulan Januari ya, ini kita juga menghasilkan profit ya. Mudah-mudahan malam ini juga bisa profit ya, sehingga kita bisa memakai strategi ini terus ya. Ini kita lakukan live trade setiap bulan 1 kali ya di awal bulan ya. Kebetulan jatuh di hari ini ya. Hari ini biasanya Jumat minggu pertama ya. Cuma karena ada shutdown ya pemerintah Amerika Serikat sehingga diundur di hari Rabu minggu ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke aplikasi MEFX Apps. Oke, saya pindah ke aplikasi ya untuk MEFX. Oke, jadi aplikasi ini tampilannya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan terbantu di aplikasi yang standby 24 jam ya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti punya asisten pribadi nih ya. Karena mungkin pemula biasanya bingung nih. Saya akan mengambil keputusan posisinya apa nih ya. Beli atau jual ya. Nah, di aplikasi ini Bapak Ibu sekalian akan terbantu dengan aplikasi ini ya, yang namanya MEFX Apps ya. Jadi di sini ada tiga fungsi di aplikasi ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi fungsi yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sinyal-sinyal update ya 24 jam ya. Kemudian yang kedua, aplikasi ini akan membantu untuk bertransaksi secara manual ya. Jadi di MEFX ini ada 3 pintu untuk transaksi ya. Jadi yang pertama di aplikasi Meta 4, kemudian Meta 5, kemudian di aplikasi MEFX Apps ya. Jadi fungsinya adalah bisa bertransaksi juga lah secara
manual ya. Kemudian yang ketiga di aplikasi ini adalah bisa menarik dana ya, withdraw, deposit ya dengan menggunakan aplikasi ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fungsinya ada tiga ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mulai ya untuk yang pertama adalah sinyal ya. Ini ada di pojok atas kiri ya, atas kiri ya, atas kiri. Kita lihat di sini ada namanya sinyal ya, sinyal. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi saya katakan apa? Eh, ada dua pilihan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian opsi untuk buy atau opsi untuk sell ya. Jadi kalau misalnya opsi buy berarti Bapak Ibu sekalian mengambil posisi beli dengan harapan harga bergerak naik ya, biar mendapatkan keuntungan ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ambil sell berarti berharap harga itu turun ya, biar dapat keuntungan ya. Nah, ini jadi itu konsepnya ya untuk transaksi ya. Nah, di sini kita lihat untuk sinyal yang terbaru ya. Ini misalnya goal ya. Ini ada ini ya. Tadi pukul 17.51 ya. Ini ada potensi beli ya. Target di 5124 ya. Stop loss 5030 ya. Naik ya ini. Ternyata naik ya ini yang tadi ya. Kemudian untuk mata uang Aussie Yen ya ini. Jadi yang transaksikan yang di depan ya. Berarti mata uang Aussie ya, Australia ya. Ini ada sinyal potensi beli ya ini. Nanti tinggal ikuti opsi beli ya berdasarkan sistem yang diberikan ya. Misalnya contohnya kita lihat untuk gold ya, misalnya gold nih, gold ini eh Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja di sini ya, tinggal klik aja di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian cek nih harga sekarang ada di berapa nih? Oh, ada di bidnya 5100 nih ya. Kalau asnya di 5102 ya. Karena sinyalnya beli berarti akan mendapatkan harga di kolom as ya. Ini akan dapat harga 5103 ini ya. Nah, kalau sekalian tinggal klik aja ikuti sinyal ya di eksekusi buy ya. Oke. Di sini akan ada penawaran nih ya, penawaran untuk pemakaian lotnya ya. Saya mau menggunakan lot berapa ya? Misalnya saya gunakan 0,1 ya. 0,1 kalau ikut sinyal ini ya, kalau terkena take profitnya ya atau target keuntungannya, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan keuntungan langsung dihitungkan ya, langsung dihitungkan estimasinya sekitar 243 dolar ya. Tetapi kalau misalnya terkena kerugian ya, ini akan mengalami kerugian 690 dolar ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian hitung-hitung oh, cukup besar ya Pak Sony ya. Ini untuk stop loss-nya. Saya ingin lebih kecil lagi gimana nih? Tinggal lot-nya dikecilin ya Bapak Ibu sekalian ya. Di atas ini misalnya saya turunin jadi misalnya 0,02 nih ya. Otomatis target profit dan loss-nya akan berubah ya. Oh, kayaknya saya siap nih ya kalau mengalami kerugian 138 dolar aja ya. Tapi kalau saya untung dapat sekitar 48 dolar ya. Kalau misalnya sudah oke, saya siap menerima resikonya, tinggal klik eksekusi buy ini ya. Oke, di situ ada tanda sinyal sudah tereksekusi ya. Sudah, Bapak Ibu sekalian sudah transaksi ya. Semudah itu ya Bapak Ibu sekalian. Tinggal Bapak Ibu sekalian cek nih
posisinya di mana nih? Mundur kembali ya. Kemudian lihat di kolom bawah order ya. Ada tulisan order ini ya. Nah, udah masuk nih ya. Dan sudah profit ya. Sudah profit nih $1 ya. Ya, ngikutin tadi barusan. Nah, TP asal sudah terpasang nih ya. Ini udah untung ya. Sekitar berapa ini? $6. Wah, lumayan nih, $6 nih ya. Nah, cepat sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, saya ambil aja dulu lah ini, udah untung $2, saya ambil dulu. Bisa, bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal klik tutup order di sini ya. Walaupun sudah ada terpasang take profit dan stop loss-nya ya. Mau ditunggu boleh ya. Mau ditutup saat itu dengan hasil sekarang bisa ya. Misalnya, udah saya tutup aja, udah $4, lumayan nih. Cepat sekali ini ya. Takut harganya balik nih. Tinggal diklik, tutup. Nah, sudah ya. Profitnya udah diambil ya. Tinggal nanti dilihat hasilnya nih. Nih, dilihat riwayat ya. Oke, ya ini udah masuk nih ya. Udah masuk nih profitnya ya. Oke, gampang ya. Bapak Ibu sekalian ya. Cepat sekali ya. Ini ada take profit dan stop loss-nya ya. Oke. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk pemakaian signal di aplikasi Mavic, ya, gampang sekali ya, Bapak Ibu sekalian ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, ya. Oke, tapi mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, dipikir-pikir dulu ya. Ini saya lanjutkan di fitur lain ya, top mover ya, top mover. Nah, di sini kita lihat, Bapak Ibu sekalian tinggal bisa melihat yang lagi trennya lagi naik atau turun yang mana nih? Yang lagi naik hari ini yaitu di komoditi silver, gold, dan oil ya. Ini lagi naik ya. Kemudian saham Nikkei ini lagi naik ya trennya ya. Jadi ini petunjuk untuk Bapak Ibu sekalian eh, lebih sering ambil open posisi beli ya karena trennya lagi naik ya. Kemudian yang lagi turun ini adalah di mata uang dolar yen, Swiss yen, dan euro yen ya. Ini lagi trennya lagi turun nih ya. Jadi kalau ada sinyal baik jangan ya, lebih cenderung ambil yang sinyal yang posisi sell ya. Kemudian kita lihat di sini fungsinya yaitu adalah nama edukasi ya. Jadi mungkin bisa belajar eh, banyak dari aplikasi ini ya. Kalau mungkin belum sempat ketemu saya lagi di edukasi kelas saya, bisa belajar dikit-dikit ya. Ini kecil-kecilan di aplikasi ini ya. Ini beberapa edukasi-edukasi yang bisa dipelajari ya, di aplikasi ini. Ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu sekalian bisa lihat berita ya. Beritanya apa saja nih ya. Mau yang kategori forex, mau yang kategori komoditi, yang indeks, ini bisa didapat nih ya. Misalnya ini data NFP jadi perhatian pasar ya, gold naik ya. Ini berita-berita yang bisa dipakai ya, yang tadi saya sebutkan fundamental ya, fundamental ini untuk beritanya bisa didapat di aplikasi ini ya. Kemudian eh, ini apa ini Pak Roni? Ini katalog ya, katalog. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang
transaksi ya di IBFX atau di Monex, ini akan dapat namanya poin reward ya. Setiap transaksi 0,01 lot akan dapat 1 poin ya. Ini dikumpulkan expirednya 1 tahun ya, Pak Ibu sekalian ya. Jadi bisa ditukar dengan beberapa barang-barang yang ada di katalog ya. Ini bisa ditukar di sini ya. Salah satu persembahan dari Epic ya. Jadi poin loyalty namanya ya. Kemudian tadi saya sebutkan fungsi dari aplikasi ini yaitu sebagai alat transaksi ya atau untuk transaksi manual. Ini bisa dilakukan di kolom bawah tengah ya, di trade. Nah, di sini kita lihat ya, ini mengalami eh, transaksi ya, bisa beli, bisa jual ya, ini bisa transaksi di sini nih ya, secara manual ya. Ini bisa dilakukan di sini juga ya, di aplikasi ini ya, di MEFX ya, di MEFX ya, ini bisa jual dan beli, indikator, ini time frame-nya juga sama, kemudian eh, grafiknya ya, grafiknya ini ada kelebihannya yaitu di ekinasi ya, ini ada eh, tambahan, kemudian area ya, area ini ya. Oke. Oke, itu adalah beberapa fungsi-fungsi dari aplikasi MEFX ya. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, mungkin Pak Aji, ada yang mau ditanyakan. Pak Dartip, apakah sudah cukup jelas? Pak Edi, Pak Eko, Jelas. jelas ya? Oke. Fungsi kuliah, Pak Selamat, Pak Yanuardi, ya. Mungkin apakah sudah cukup jelas penjelasan saya dari materi-materi yang saya sebutkan tadi? Oke, kalau sudah cukup jelas, ini saya akan berikan fasilitas-fasilitas ya yang ada di Monex Surabaya ya. Nanti kalau sudah bergabung di Monex Surabaya, apa sih yang akan didapat? Oke, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bergabung di Bonex Surabaya ya, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan ya. Yaitu yang pertama, setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya, saya on air ya ini memberikan eh, sinyal-sinyal, info-info, analisa fundamental, teknikal ya setiap hari jam 9.00 waktu Indonesia Barat ya, untuk ikut minta linknya ke yang mengundang ya ini ya. Yang kedua adalah akan mendapatkan sinyal ya, 1 sampai 3 sinyal setiap pagi ya. Ini kita berikan
Sekarang yang terbaru ada sinyal Eropa ya, ini juga akan didapat ya. Kemudian ada seminar trade for beginner ya, seperti malam hari ini ya. Eh, Biasanya kita tiap bulan satu kali offline ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti yang di Surabaya atau mungkin di Jawa Timur biasanya kita mengundang di suatu kafe atau di suatu hotel ya. Ini untuk bisa mengikuti seminar saya ya secara offline ya. Nah, untuk malam hari ini kita gunakan online ya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan kelas-kelas lanjutan ya, yang tadi saya sebutkan ya. Materinya money management, psikologi trading, analisa teknikal, fundamental, dan lain-lain ya. Yang sudah open akun ya di Monex Surabaya ya. Kemudian live trade ya. Ini malam nanti ya. Ini kita akan buka jam jam 8 ya, jam 8 NFP ya. Ini kemudian ada kelas khusus ya, pemakaian aplikasi IBFX Apps ya. Kemudian ada coaching kelas ya, ini misalnya memenuhi kendala atau mungkin eh, belum mendapatkan keuntungan atau mungkin ada posisi-posisi yang menggantung ya, ada locking dan lain-lain, bisa coaching ya, kelas ini dengan saya ya ini ya. Ini bersifat request ya ini ya. Kemudian yang terakhir kita ada namanya channel YouTube MIFX Surabaya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi-informasi edukasi di channel itu ya. Oke, itu adalah beberapa fasilitas yang diberikan oleh Monex Surabaya ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian ya untuk sesi malam hari ini di kelas beginner. Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya malam hari ini kelas beginner saya tutup ya. Eh, Kita akan lanjut nanti di sesi kedua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, saya mau mengikuti live trade untuk sesi kedua, silakan untuk standby ya di eh, channel ini ya. Nanti kita akan buka kembali jam 8 ya malam ya kita akan live trade bareng ya ini. Biasanya kita akan nanti ketemu dengan teman-teman yang sudah expert ya, yang sudah live trade ya. Ini biasanya eh, kita akan bareng-bareng ya, karena biasanya kita adakan setiap bulan satu kali ya. Kebetulan bulan ini berbarengan dengan kelas eh, untuk beginner ya ini. Oke, yang terakhir mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya untuk kelas ini saya tutup dulu ya. Silakan kalau mau ikut lanjut ya. Nanti bisa join lagi di pukul 8 malam ya atau menunggu uh, standby di sini ya. Ini saya akhiri dulu. Saya break setengah jam ya. Nanti kita akan mengudara kembali di live trade bareng NFP ya. Oke, terima kasih banyak untuk malam hari ini ya. Selamat bergabung. Semoga bisa bermanfaat sharing untuk materi kita di kelas beginner malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Mari kita awali sukses trading bersama MIFX Surabaya. Terima kasih.
Saya Sodi Nugraha undur diri dulu ya. Sampai ketemu kembali nanti ya untuk jam 8.00 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua.